Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang pemuda miskin, pencari kayu bakar yang hidup di gubuk reot. Ia mendapatkan keajaiban dari seekor ayam ajaib yang mengubah takdir hidupnya selamanya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi selalu datang lebih cepat bagi orang yang tak punya pilihan. Bagi Wahyu, pagi bukanlah awal yang menjanjikan, melainkan pengingat bahwa ia masih hidup dan masih harus berjuang hari ini. Ia terbangun saat udara masih dingin dan gelap belum sepenuhnya pergi. Atap gubuknya bocor di beberapa bagian, membuat tanah di lantai selalu lembab. Setiap kali hujan turun, ia harus memindahkan tikar tipisnya, mencari sudut yang tidak ditetesi air. Tapi pagi itu tidak hujan, hanya dingin yang menusuk tulang, seolah ingin memastikan bahwa hidup memang tak berniat memberinya kehangatan. Wahyu duduk perlahan, menarik napas panjang. Dadanya terasa berat, bukan karena sakit, melainkan karena pikiran yang tak pernah benar-benar beristirahat. Usianya sudah 30 tahun. Angka itu sering terngiang di kepalanya seperti vonis yang tak bisa dibantah. 30, gumamnya pelan. Dan aku masih di sini. Gubuk itu berdiri di pinggir hutan, agak terpisah dari pemukiman desa. Bukan karena ia ingin menyendiri, melainkan karena itulah satu-satunya tempat yang bisa ia tempati. Kayu-kayu dindingnya sudah lapuk, beberapa di antaranya diganjal dengan potongan bambu agar tidak roboh. Tidak ada pintu yang benar-benar bisa dikunci, hanya selembar papan yang disandarkan setiap malam. Ia meraih golok yang selalu diletakkan di sampingnya. Golok itu sudah tua, mata pisaunya tak lagi setajam dulu, tapi masih cukup untuk menebang ranting dan memotong kayu kecil. Itulah satu-satunya benda yang setia menemaninya selama bertahun-tahun. Wahyu keluar dari gubuk. Udara pagi menyambutnya dengan sunyi. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara ayam berkokok dari desa, tapi tidak sampai ke tempatnya dengan jelas. Ia berdiri sejenak, memandang ke arah hutan yang gelap dan lebat. Hari ini, semoga ada yang membeli, katanya pada dirinya sendiri. Setiap hari, rutinitasnya sama. Masuk hutan, mengumpulkan kayu bakar, memikulnya dengan tali kasar yang sering melukai bahunya, lalu menjualnya ke warga desa atau ke pasar kecil. Upahnya tak seberapa. Kadang cukup untuk makan sehari, kadang hanya cukup untuk membeli beras setengah liter. Ia berjalan masuk ke hutan, langkahnya pelan namun pasti. Hutan itu sudah ia kenal seperti telapak tangannya sendiri. Setiap jalan kecil, setiap pohon yang miring, setiap akar yang mencuat dari tanah, semuanya terasa akrab. Namun pagi itu, entah mengapa, hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Saat ia mulai menebang ranting-ranting kering, pikirannya melayang. Dulu, ia pernah punya mimpi. Dulu, ia pernah membayangkan hidup yang berbeda. Ia ingat ketika masih muda, ketika ibunya masih ada. Ibunya sering berkata bahwa hidup tidak selalu adil, tapi selalu memberi jalan bagi orang yang mau bertahan. Wahyu ingin percaya itu. Ia benar-benar ingin percaya. Tapi setelah ibunya meninggal, satu-satunya orang yang pernah memanggil namanya dengan penuh harap, dunia seolah menutup semua pintunya. Setiap ayunan golok terasa seperti meluapkan perasaannya. Kayu-kayu kering itu jatuh satu persatu, tapi beban di dadanya tak pernah berkurang. "Untuk apa aku terus begini?" bisiknya lirih. Ia berhenti sejenak, menghapus keringat di dahi meski matahari belum tinggi. Usianya 30, tapi hidupnya seperti berjalan di tempat. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada rumah yang layak.
Yang ia miliki hanyalah gubuk reot dan hari-hari yang berulang. Saat matahari mulai naik, Wahyu memikul kayu yang telah ia kumpulkan. Tali di bahunya terasa menekan, membuatnya meringis. Ia berjalan keluar dari hutan menuju desa. Di desa, orang-orang mulai beraktivitas. Beberapa menoleh saat melihat Wahyu lewat. Tatapan mereka beragam. Ada yang sekadar melirik lalu kembali sibuk. Ada yang berbisik pelan, tidak berusaha menyembunyikan nada kasihan atau ejekan. Itu Wahyu lagi, terdengar suara seseorang. Iya, masih saja jual kayu. Kasihan juga, ya? Kasihan. Kata itu sering ia dengar. Kata yang terdengar baik, tapi menusuk lebih dalam daripada hinaan. Wahyu berhenti di depan salah satu rumah. Ia menurunkan kayu bakarnya dan menyusunnya rapi. "Bu, kayu bakar," katanya sopan. Seorang perempuan keluar, menatap kayu itu sekilas. "Berapa?" "Seperti biasa," jawab Wahyu. Perempuan itu menghela napas, lalu menyebut harga yang lebih rendah dari kemarin. Wahyu terdiam sejenak. Bahunya masih sakit, kakinya pegal, tapi ia mengangguk. Tidak apa-apa. Ia menerima uang itu tanpa menghitung ulang. Baginya, menolak berarti membawa kayu itu kembali, dan ia tak punya tenaga untuk itu. Di rumah lain, jawabannya sama. Ada yang membeli, ada yang menolak. Di pasar, beberapa pedagang menatapnya dengan ekspresi bosan. "Hari ini cuma segitu?" tanya seorang pedagang. "Iya." "Ya sudah. Ini uangnya." Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada senyum. Hanya transaksi cepat, dingin, dan selesai. Saat matahari mulai condong ke barat, Wahyu duduk di pinggir jalan desa. Uangnya ia hitung perlahan. Tidak banyak. Cukup untuk makan hari ini, mungkin besok pagi. Setelah itu, ia tidak tahu. Ia menatap langit. Ada awan tipis bergerak pelan. Untuk sesaat, ia merasa sangat kecil. "Apa memang hidupku cuma sampai di sini?" tanyanya pada angin. Tak ada jawaban. Sore itu, ia kembali ke gubuknya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Ia duduk di depan gubuk, memandang hutan yang mulai gelap. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara putus asa dan keberanian terakhir. Jika hidupnya memang tak berubah, setidaknya ia ingin berhenti merasa takut. Malam datang perlahan. Wahyu menyalakan api kecil untuk memasak nasi. Api itu kecil, hampir padam, seperti harapan yang ia rasakan. Ia makan dalam diam. Tidak ada yang menemaninya. Tidak ada suara selain serangga malam. Sebelum tidur, Wahyu berbaring dan menatap langit-langit gubuknya. Ia memejamkan mata, lalu membukanya lagi. "Besok," katanya pelan, "aku akan masuk lebih dalam ke hutan." Ia tidak tahu mengapa kalimat itu keluar. Tidak ada rencana, tidak ada alasan yang jelas. Hanya dorongan dari dalam dirinya sendiri. Mungkin karena ia merasa sudah tidak ada yang bisa ia kehilangan. Di luar, hutan berdiri diam, menyimpan sesuatu yang belum ia ketahui. Dan di sanalah, tanpa Wahyu sadari, hidupnya sedang bersiap untuk berubah. Pagi itu, Wahyu bangun dengan perasaan yang tidak biasa. Bukan bahagia, bukan juga sedih, melainkan hampa yang terasa lebih tenang dari biasanya. Seolah ada sesuatu di dalam dadanya yang berhenti melawan, lalu memilih berjalan mengikuti arus. Ia duduk di ambang gubuk,
memandang hutan yang diselimuti kabut tipis. Ingatannya kembali pada kata-kata yang ia ucapkan semalam, kata-kata yang keluar tanpa dipikirkan. Aku akan masuk lebih dalam ke hutan. Entah mengapa, kalimat itu terasa seperti janji. Bukan pada siapapun, melainkan pada dirinya sendiri. Wahyu mengikat golok di pinggangnya dan melangkah pergi sebelum matahari benar-benar naik. Udara masih basah oleh embun, tanah terasa lembek di bawah telapak kakinya. Setiap langkah membawanya menjauh dari jalur biasa yang selama ini ia lalui. Hutan berubah perlahan. Pohon-pohon semakin rapat, cahaya matahari hanya menetes di sela-sela daun. Suara burung terdengar lebih jarang, digantikan oleh kesunyian yang tebal. Kalau aku tersesat, ya sudah, gumam Wahyu. Mungkin memang sampai di sini saja. Ia terus berjalan, menebas semak-semak kecil, menghindari akar-akar besar. Napasnya terengah, keringat mengalir di pelipis. Saat itulah ia mendengar suara aneh. Bukan suara ranting patah. Bukan suara binatang besar. Suara itu, seperti kokokan ayam. Wahyu berhenti. Alisnya berkerut. Ayam, katanya pelan. Di sini, ia memutar tubuh, mencoba mencari sumber suara. Hutan ini terlalu dalam untuk ayam kampung biasa. Tidak ada ladang, tidak ada rumah warga. Yang ada hanya pohon dan semak. Kokokan itu terdengar lagi, lebih dekat. Wahyu menggenggam goloknya lebih erat. Ia melangkah perlahan ke arah suara itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang lebih besar. Dari balik semak-semak, sesuatu bergerak. Daun-daun bergeser, lalu muncullah seekor ayam. Wahyu terpaku. Ayam itu berdiri dengan tenang, seolah kehadiran manusia di depannya bukan ancaman. Bulu-bulunya tidak sepenuhnya putih atau hitam, melainkan perpaduan warna yang sulit dijelaskan, seakan memantulkan cahaya meski hutan sedang redup. Yang membuat Wahyu merinding bukan bulunya, melainkan matanya. Mata ayam itu sadar. Bukan seperti hewan. Bukan kosong. Ada kedalaman di sana, seperti mata makhluk yang mengerti lebih banyak dari yang seharusnya. "Kau, dari mana?" tanya Wahyu tanpa sadar. Ayam itu tidak kabur. Tidak berkokok lagi. Ia hanya menatap Wahyu, kepalanya sedikit dimiringkan. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Wahyu menelan ludah. Aneh, gumamnya. Ayam biasanya lari. Ia melangkah satu langkah ke depan. Ayam itu melangkah mundur satu langkah, tapi tidak menjauh. Seolah sedang menjaga jarak yang pas. Entah dorongan dari mana, Wahyu berjongkok. "Kalau kau tersesat, kita sama," katanya lirih, hampir seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Ayam itu mendekat lagi. Jantung Wahyu berdegup kencang. Ada bagian dari dirinya yang ingin lari, tapi kakinya seperti menolak. Ia merasa aman. Perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ayam itu berkokok pelan. Bukan kokokan keras, melainkan suara rendah, hampir seperti dengusan. "Aneh sekali," bisik Wahyu. "Kau seperti mengerti." Ia mengulurkan tangan perlahan. Ayam itu menunduk, membiarkan tangannya menyentuh bulunya. Hangat. Nyata. Bukan bayangan, bukan mimpi. Saat itulah Wahyu merasakan sesuatu. Getaran halus, seperti aliran hangat yang menjalar dari ujung jarinya ke dadanya. Ia menarik tangannya dengan kaget. "Apa?"
"Apa aku kelelahan?" katanya pada diri sendiri. Ayam itu berputar, lalu berjalan menjauh beberapa langkah, berhenti, dan menoleh ke arah Wahyu. Seolah memanggil, "Kau mau kemana?" Wahyu berdiri. "Hei, tunggu." Ayam itu berjalan lagi, kali ini menuju arah yang tidak pernah Wahyu datangi sebelumnya. Tanpa tahu mengapa, Wahyu mengikutinya. Mereka berjalan cukup lama. Ayam itu tidak pernah terlalu jauh, selalu memastikan Wahyu masih di belakangnya. Sesekali ia berhenti, menoleh, seperti memastikan manusia itu tidak menyerah. "Kalau ini mimpi, aku harap jangan cepat bangun," gumam Wahyu. Akhirnya, ayam itu berhenti di sebuah area yang lebih lapang. Di sana, kayu-kayu kering berserakan, jauh lebih banyak dari tempat biasa Wahyu mencari. Wahyu terdiam. "Ini, serius?" Ia menatap ayam itu, lalu kayu-kayu di sekitarnya. Tidak mungkin kebetulan. Ayam itu berkokok sekali, lebih nyaring dari sebelumnya. Wahyu tertawa kecil. Tawa yang asing di telinganya sendiri. "Baiklah," katanya. "Aku ambil." Ia bekerja dengan cepat, seolah tubuhnya mendapatkan tenaga baru. Kayu-kayu itu ringan, mudah dipotong. Tangannya tidak terasa pegal seperti biasanya. Saat semua selesai, Wahyu mengikat kayu-kayu itu. "Terima kasih," katanya spontan pada ayam itu. Ayam itu mendekat, lalu duduk di dekat kakinya. "Kau mau ikut?" tanya Wahyu. Ayam itu tidak menjawab. Tentu saja tidak. Tapi ia tidak pergi. Perjalanan pulang terasa berbeda. Wahyu membawa kayu lebih banyak dari biasanya, namun langkahnya ringan. Ayam itu berjalan di sampingnya, kadang di depan, kadang di belakang. Saat mereka mendekati gubuk, matahari mulai turun. Wahyu membuka ikatan kayu dan meletakkannya. Ia menatap ayam itu ragu. "Aku tidak punya apa-apa," katanya jujur. "Tidak ada makanan mewah. Tidak ada kandang." Ayam itu melompat ke dekat gubuk, masuk begitu saja, seolah tempat itu sudah ia kenal. Wahyu terdiam lama, lalu tersenyum tipis. "Mungkin kau bisa tinggal." Malam datang. Wahyu menyalakan api kecil. Ia menyisihkan sedikit nasi untuk ayam itu. "Aneh," katanya sambil mengamati ayam yang makan dengan tenang. "Biasanya aku bicara sendiri. Sekarang aku bicara dengan ayam." Ayam itu menoleh, menatapnya lama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Wahyu tidak merasa sendirian. Saat malam semakin larut, Wahyu berbaring. Ayam itu bertengger di sudut gubuk. Saat ia hampir tertidur, terdengar suara kokokan pelan. Kokokan itu tidak keras, tapi membuat dadanya terasa hangat. Wahyu membuka mata dan tersenyum samar. "Entah siapa kau," bisiknya. "Tapi, terima kasih sudah muncul." Di luar, hutan diam. Dan keajaiban kecil telah menemukan jalannya masuk ke hidup seorang lelaki yang hampir menyerah. Pagi itu, Wahyu terbangun bukan karena dingin atau suara serangga, melainkan oleh cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui celah-celah dinding gubuknya. Cahaya itu jatuh tepat di wajahnya, hangat, lembut, dan, anehnya, membuatnya enggan segera bangun. Ia memejamkan mata sejenak, lalu tersadar. "Ayam?" Ia bangkit duduk dengan sedikit panik. Pandangannya menyapu sudut gubuk, mencari makhluk yang kemarin datang begitu saja ke hidupnya. Dan di sanalah ia berada,
Ayam itu bertengger tenang di atas balok kayu, menatap Wahyu dengan mata yang sama seperti kemarin. Dalam, tenang, seolah sedang menunggu. "Kau masih di sini?" gumam Wahyu. Ayam itu berkokok pelan, bukan kokokan pagi yang keras, melainkan suara pendek yang terdengar seperti jawaban. Wahyu menghela napas lega tanpa tahu kenapa. Perasaan lega itu datang begitu saja, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan panjang. Ia berdiri, mengambil sisa nasi semalam, dan meletakkannya di dekat ayam. "Aku tidak tahu apakah kau bisa mengerti," katanya sambil berjongkok, "tapi hari ini aku harus ke pasar." Ayam itu turun dari balok dan mendekat, mematuk nasi dengan gerakan tenang. Tidak rakus, tidak tergesa. Wahyu memperhatikannya dengan saksama. "Kau aneh," katanya pelan. "Ayam lain pasti sudah kabur sejak kemarin." Ayam itu berhenti mematuk, menoleh, menatap Wahyu cukup lama. Untuk sesaat, Wahyu merasa seperti sedang diteliti. Ia menggelengkan kepala kecil. "Sudahlah. Aku pasti mulai gila." Setelah memikul kayu bakar yang kemarin ia kumpulkan, jumlahnya lebih banyak dari biasanya, Wahyu melangkah menuju pasar. Ayam itu berjalan di belakangnya, lalu di sampingnya, seolah sudah tahu arah. "Kau ikut?" tanya Wahyu. Ayam itu tidak berhenti. "Jangan sampai orang-orang mengira aku makin aneh," gumamnya. Tapi anehnya, ia tidak menyuruh ayam itu pergi. Di sepanjang jalan, Wahyu merasakan sesuatu yang berbeda. Beban di bahunya terasa lebih ringan. Bukan karena kayunya berkurang, tapi karena tubuhnya seperti memiliki tenaga tambahan. Langkahnya mantap, napasnya teratur. Saat memasuki area pasar, beberapa orang menoleh. Bukan hanya karena Wahyu membawa kayu lebih banyak, tapi juga karena ayam yang berjalan di dekat kakinya. "Wahyu, itu ayam siapa?" terdengar suara seseorang. Wahyu mengangkat bahu. "Entahlah." Pedagang pertama yang ia datangi menatap kayu-kayu itu lebih lama dari biasanya. "Kayumu banyak hari ini." "Iya," jawab Wahyu singkat. Pedagang itu mengangguk pelan. "Kayunya bagus." "Kering?" Ia menyebutkan harga. Wahyu terdiam. "Harga itu lebih tinggi." "Pak," kata Wahyu ragu, "sepertinya salah." Pedagang itu mengerutkan kening. "Salah bagaimana? Biasanya tidak segini." Pedagang itu tertawa kecil. "Hari ini aku butuh banyak." "Kau datang tepat waktu." Wahyu menerima uang itu dengan tangan sedikit gemetar. Saat ia berbalik, ayam itu berkokok pelan. "Apakah ini karena kau?" bisik Wahyu. Ayam itu berjalan lagi, seolah tidak mendengar. Di lapak kedua, kejadian serupa terulang. Kayu Wahyu dibeli tanpa tawar-menawar panjang. Bahkan ada pedagang yang memberinya tambahan uang kecil. "Buat minum," kata pedagang itu singkat. Wahyu menatap uang di tangannya, lalu menatap ayam itu. Dadanya terasa hangat, bercampur bingung dan takut. Takut berharap. "Ini cuma kebetulan," katanya pada diri sendiri. Jangan terlalu senang. Namun kebetulan itu terus berulang. Di setiap lapak, ia disambut lebih ramah. Kayunya cepat habis. Tidak ada tatapan kasihan hari ini, tidak ada bisikan merendahkan. Yang ada hanya transaksi yang jujur dan cepat. Saat semua kayu terjual, Wahyu duduk di pinggir pasar. Ia menghitung uangnya perlahan. Lebih banyak. Jauh lebih banyak dari biasanya.
Tangannya gemetar. Aku bisa makan enak hari ini, gumamnya. Aku bahkan bisa menyimpan sedikit. Ia menoleh ke ayam yang berdiri di dekat kakinya. Ini bukan kebetulan, ya? Ayam itu mendekat, lalu mematuk ujung sandal Wahyu pelan, seperti menegur. Wahyu tertawa kecil. Tawa yang lepas, tanpa beban. Kau tahu, katanya sambil menatap ayam itu, aku sudah lama tidak tertawa seperti ini. Ia membeli makanan hangat, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia duduk dan makan perlahan, menikmati setiap suap. Ayam itu ia beri remah-remah, dan ayam itu memakannya dengan sabar. Beberapa orang memperhatikan mereka. Ada yang tersenyum heran, ada yang mengernyit curiga. Wahyu sekarang ditemani ayam, terdengar bisikan. Wahyu mendengarnya, tapi tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil. Dalam perjalanan pulang, ia berhenti sejenak di tengah jalan. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, katanya pada ayam itu. Atau dari mana kau datang? Ia menatap hutan di kejauhan. Tapi sejak kau muncul, hidupku terasa sedikit lebih ringan. Ayam itu berhenti, menoleh, lalu mengeluarkan suara pelan yang hampir terdengar seperti dengusan puas. Malam itu, Wahyu duduk di depan gubuknya, memandang api kecil yang menyala. Perutnya kenyang, tubuhnya lelah dengan cara yang menyenangkan. Ia berbicara pelan, seolah ayam itu manusia. Kalau ini mimpi, katanya, tolong jangan cepat-cepat berakhir. Ayam itu berkokok pelan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Wahyu memejamkan mata dengan senyum tipis. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik. Setiap keajaiban selalu menarik perhatian. Dan tanpa ia sadari, perubahan kecil hari ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan jauh lebih berbahaya. Perubahan tidak pernah datang tanpa suara. Kadang bukan suara keras, melainkan bisikan, pelan, berulang, dan merayap dari mulut ke mulut sampai akhirnya menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Wahyu merasakannya sejak pagi itu. Ia berjalan melewati desa dengan langkah yang sama seperti biasanya, namun tatapan orang-orang terasa berbeda. Tidak lagi sekadar kasihan atau acuh, melainkan penuh tanya. Beberapa pasang mata mengikuti setiap geraknya, berhenti pada ayam yang berjalan di dekat kakinya. Itu ayamnya, terdengar bisik pelan. Ayam yang bikin dia jadi beruntung. Wahyu mendengarnya. Ia pura-pura tidak. Tapi dadanya menghangat dengan rasa yang sulit dijelaskan, antara bangga dan cemas. Ia berhenti di depan rumah seorang tetangga yang biasanya membeli kayu darinya. Perempuan itu keluar sambil menyeka tangan di kain. Wahyu, katanya, nadanya terdengar lebih ramah dari biasanya. Sekarang kayumu cepat laku, ya? Wahyu tersenyum kecil. Entahlah. Mungkin kebetulan. Perempuan itu melirik ayam di sampingnya. Tatapannya lama, terlalu lama. Ayammu bagus, katanya akhirnya. Jarang ada ayam seperti itu. Wahyu refleks menatap ayam itu, lalu kembali ke wajah perempuan itu. Dia ikut saja, jawabnya singkat. Perempuan itu tersenyum tipis, tapi matanya tidak tersenyum. Hati-hati. Barang bagus suka bikin orang iri. Kalimat itu tertinggal di kepala Wahyu bahkan setelah ia pergi. Di sudut lain desa, dua orang tetangga duduk sambil berbincang. Suara mereka pelan, tapi cukup untuk sampai ke telinga Wahyu saat ia lewat. Kau lihat sendiri kan?
Sejak ada ayam itu, hidupnya berubah. Iya. Mana mungkin kebetulan terus? Jangan-jangan ayam itu bukan ayam biasa. Wahyu mempercepat langkah. Tangannya mengepal tanpa sadar. Ayam itu tetap berjalan tenang, seolah tidak terpengaruh oleh apapun. "Apakah aku salah membawamu ke sini?" bisik Wahyu. Ayam itu berhenti, menoleh, lalu mengeluarkan suara pendek. Tidak keras, tapi cukup membuat Wahyu terdiam. Hari itu di pasar, suasana berbeda. Beberapa pedagang menyapanya dengan senyum yang dibuat-buat. Ada yang terlalu ramah, ada pula yang menatap ayamnya dengan mata berbinar. Salah satu pedagang mendekat setelah Wahyu menjual kayunya. "Ayam itu mau dijual?" tanyanya sambil tersenyum. Wahyu menggeleng cepat. "Tidak. Harganya bisa bagus," kata pedagang itu, setengah bercanda, setengah serius. Wahyu menarik napas. Dia bukan untuk dijual. Pedagang itu tertawa kecil, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tidak Wahyu sukai. Dalam perjalanan pulang, Wahyu merasa diikuti. Ia tidak langsung menoleh, tapi langkah di belakangnya terlalu teratur untuk diabaikan. Saat ia berhenti, langkah itu ikut berhenti. Wahyu menoleh. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya. Pakaiannya sederhana, tapi matanya tajam. Ia tersenyum tipis. "Kau Wahyu, ya?" tanyanya. "Iya," jawab Wahyu waspada. Pria itu menatap ayam di samping Wahyu. Ayam yang menarik. Wahyu melangkah sedikit ke depan, seolah melindungi ayam itu. "Ada perlu apa?" Pria itu mengangkat bahu. "Aku hanya penasaran. Ayam seperti itu jarang." "Aku harus pulang," kata Wahyu singkat. Pria itu tidak menghalangi. Tapi sebelum Wahyu benar-benar pergi, ia berkata pelan, "Hati-hati menjaga apa yang berharga. Banyak orang ingin memilikinya." Wahyu berjalan cepat, jantungnya berdegup kencang. Ayam itu tetap di sampingnya, langkahnya tenang seperti biasa. Di depan gubuk, Wahyu duduk terdiam lama. Malam turun perlahan, membawa kesunyian yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan. "Kau membuat hidupku berubah," kata Wahyu pelan pada ayam itu. Dan sepertinya, perubahan ini mulai diperhatikan. Ayam itu mendekat, lalu duduk di dekat kakinya. "Aku tidak ingin kehilanganmu," lanjut Wahyu, suaranya hampir bergetar. "Tapi aku juga takut kalau kehadiranmu membawa masalah." Ayam itu mengangkat kepalanya, menatap Wahyu lurus. Untuk sesaat, Wahyu merasa seperti sedang dipahami sepenuhnya. Ketakutannya, harapannya, dan kebingungannya. Malam itu, Wahyu sulit tidur. Setiap suara kecil membuatnya terbangun. Bayangan wajah pria asing itu terus muncul di benaknya. Di luar, desa terlelap. Namun bisik-bisiknya terus hidup, tumbuh, dan menunggu saat yang tepat untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan Wahyu mulai menyadari satu hal penting. Keajaiban tidak pernah datang sendirian, ia selalu membawa ujian. Keinginan manusia tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu, mengamati, menimbang, lalu bergerak saat merasa waktunya tepat. Pagi itu, Wahyu terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena firasat yang menempel sejak ia membuka mata. Udara terasa lebih berat, seolah hutan dan desa sama-sama menahan napas. Ayam itu masih ada. Bertengger di sudut gubuk, diam, tapi matanya terbuka.
Kau juga merasakannya? Tanya Wahyu pelan. Ayam itu tidak bergerak, tapi bulu di lehernya sedikit mengembang. Tanda waspada. Wahyu menghela napas panjang. Aku tidak akan ke pasar hari ini, katanya. Aku tidak ingin menarik perhatian. Namun keputusan itu tidak menghentikan perhatian datang kepadanya. Menjelang siang, suara langkah terdengar mendekati gubuknya. Bukan satu, tapi beberapa. Wahyu berdiri, meraih goloknya, meski ia tahu betul golok itu tak akan banyak membantu jika masalah benar-benar datang. Dari balik pepohonan, muncul 3 orang pria. Salah satunya adalah pria asing yang beberapa hari lalu menegurnya di jalan. Kini Wahyu tahu, tatapan itu bukan sekadar rasa ingin tahu. Pria itu melangkah paling depan. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang datang tanpa diundang. Namaku Surya, katanya sambil tersenyum tipis. Aku dengar kau memelihara sesuatu yang istimewa. 2 pria di belakangnya berdiri dengan sikap santai, tapi mata mereka mengamati setiap sudut gubuk. Wahyu berdiri di depan pintu gubuk, tanpa sadar menutupi pandangan ke arah ayam. Aku tidak tahu apa maksudmu. Surya melirik ke samping, ke arah ayam yang kini berdiri di belakang Wahyu. Senyumnya melebar sedikit. Itu dia, katanya. Ayam yang membuat hidupmu berubah. Wahyu menegang. Dia bukan untuk dijual. Surya tertawa kecil. Segala sesuatu punya harga. Ia melangkah lebih dekat. Aku bisa memberimu uang. Banyak. Lebih dari yang bisa kau dapatkan dari kayu bakar seumur hidup. Wahyu menelan ludah. Untuk sesaat, bayangan hidup yang lebih mudah muncul di benaknya. Rumah yang layak, makanan cukup, hari-hari tanpa kekhawatiran. Tapi bayangan itu cepat menghilang saat ia menoleh ke ayam itu. Tidak, kata Wahyu tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Senyum Surya menghilang. Jangan terburu-buru, katanya dingin. Pikirkan baik-baik. Salah satu anak buahnya maju selangkah. Kau orang miskin, Wahyu. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Wahyu mengepalkan tangan. Ayam ini bukan benda. Surya mengangkat alis. Kau terlalu melekat pada sesuatu yang tidak seharusnya. Ayam itu berkokok keras tiba-tiba. Suaranya menggema, membuat 2 anak buah Surya tersentak. Angin berhembus kencang sesaat, membuat dedaunan berdesir liar. Surya menatap ayam itu dengan mata menyala, bukan takut, melainkan kagum. Lihat, katanya pelan. Ia memang istimewa. Wahyu melangkah maju, berdiri lebih tegak. Pergi dari sini. Surya menatapnya lama, lalu tersenyum lagi, senyum yang membuat Wahyu menggigil. Aku akan kembali, katanya. Dan saat itu, kau akan menyerahkannya dengan sukarela, atau tidak. Mereka pergi, meninggalkan jejak kegelisahan di udara. Wahyu duduk terjatuh di tanah setelah mereka menghilang. Napasnya berat, tangannya gemetar. Aku tidak sekuat yang mereka kira, katanya lirih pada ayam itu. Aku hanya lelah. Ayam itu mendekat, lalu menyentuhkan paruhnya ke tangan Wahyu. Hangat. Nyata. Aliran hangat itu kembali mengalir, lebih kuat dari sebelumnya. Wahyu mengangkat kepala. Aku tidak akan menyerahkanmu. Kabar kedatangan Surya cepat menyebar. Warga desa mulai berdatangan, bukan untuk membantu, melainkan untuk melihat. Tatapan mereka campur aduk, takut,
penasaran, dan iri. Wahyu berurusan dengan orang berbahaya, bisik seseorang. Seharusnya dia menyerahkan ayam itu saja. Wahyu mendengar semuanya. Kata-kata itu menusuk, tapi juga mengeraskan sesuatu di dalam dirinya. Malam itu, Wahyu mengambil keputusan. Ia mengikat barang-barangnya seadanya. Golok, sedikit makanan, dan ayam itu. "Kita tidak bisa tinggal di sini," katanya pelan. "Mereka akan kembali." Ayam itu tidak menolak. Ia mengikuti Wahyu keluar dari gubuk, masuk ke kegelapan hutan. Langkah Wahyu berat, tapi tekadnya bulat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bukan hanya berjuang untuk bertahan, ia berjuang untuk melindungi. Di kejauhan, di balik gelap, mata-mata manusia yang dipenuhi keinginan terus mengamati. Dan malam itu, perjalanan Wahyu berubah dari sekadar pencarian hidup menjadi pelarian dari keserakahan manusia. Hutan pada malam hari bukan tempat yang ramah bagi orang yang sedang melarikan diri. Setiap bayangan terasa hidup, setiap suara seolah menyimpan ancaman. Namun Wahyu terus berjalan, menahan lelah dan takut yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Langkahnya tertatih. Nafasnya berat. Keringat bercampur dingin malam membuat tubuhnya menggigil. "Kita sudah cukup jauh," bisiknya, meski ia sendiri tidak yakin. Ayam itu berjalan di sampingnya, tidak pernah tertinggal, tidak pernah mendahului terlalu jauh. Seolah memahami batas kekuatan Wahyu. Seolah tahu kapan harus melambat. Wahyu berhenti di bawah pohon besar dan duduk bersandar pada batangnya. Dadanya naik turun. Golok tergeletak di sampingnya, tak lagi terasa sebagai senjata, hanya benda mati. "Aku takut," katanya tiba-tiba, suaranya pecah di tengah sunyi. Ia tertawa kecil, pahit. "Lucu ya, aku tidak pernah mengakuinya pada siapapun." Ayam itu mendekat, lalu duduk tepat di depan Wahyu. Kepalanya sedikit miring, matanya menatap lurus tanpa menghakimi. "Aku tidak kuat," lanjut Wahyu. "Aku miskin. Aku tidak punya siapa-siapa. Dan sekarang, aku malah melawan orang yang jelas lebih berkuasa." Ia menunduk, jemarinya mencengkeram tanah. "Kalau kau tidak muncul, mungkin aku masih hidup seperti biasa. Aman. Meski kosong." Ayam itu mengeluarkan suara pelan, bukan kokokan, melainkan bunyi rendah yang membuat udara di sekitar mereka terasa hangat. Wahyu mengangkat kepala. "Kenapa kau memilihku?" tanyanya lirih. "Dari semua orang, kenapa aku?" Angin berhembus pelan. Daun-daun berdesir seperti bisikan lama. Ayam itu berdiri, lalu mendekat lebih dekat lagi, menyentuhkan dadanya ke kaki Wahyu. Saat itu, Wahyu merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sekadar kehangatan, melainkan perasaan dipahami. Kenangan-kenangan muncul di benaknya, hari-hari kelaparan, ejekan orang desa, malam-malam panjang dalam kesepian. Semua itu mengalir, lalu perlahan mereda, seperti luka yang akhirnya diizinkan sembuh. "Apa kau juga sendirian?" tanya Wahyu dengan suara bergetar. Ayam itu menutup mata sejenak. Wahyu terisak. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya runtuh begitu saja. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. "Aku capek," katanya terputus-putus. "Aku hanya ingin hidup dengan tenang." Ayam itu meloncat ke pangkuannya. Wahyu terdiam. Ia tidak mengusir. Ia justru memeluk tubuh kecil itu dengan hati-hati, seolah takut mematahkannya.
Bulu ayam itu hangat, denyut hidupnya terasa nyata. Untuk pertama kalinya, Wahyu tidak merasa sendirian dalam penderitaannya. Malam semakin larut. Mereka tetap diam, saling berbagi keheningan yang tidak menakutkan. Api kecil dinyalakan Wahyu sekadarnya, cukup untuk mengusir dingin. "Aku akan melindungimu," kata Wahyu akhirnya. "Meski aku harus kehilangan segalanya." Ayam itu membuka mata. Tatapannya berubah. Lebih dalam. Lebih serius. Tiba-tiba, cahaya lembut menyelimuti tubuh ayam itu, tidak menyilaukan, tapi cukup untuk membuat Wahyu terpaku. Cahaya itu berdenyut pelan, seolah berasal dari dalam. "Jangan," kata Wahyu refleks. "Apa yang kau lakukan?" Ayam itu berkokok pendek. Cahaya itu merambat, menyentuh tangan Wahyu. Seketika, rasa lelahnya berkurang. Luka kecil di kakinya yang ia dapat saat berlari tadi terasa menghangat, lalu tidak sakit lagi. Wahyu terbelalak. "Kau mengorbankan dirimu?" Ayam itu kembali diam. Cahayanya meredup, jauh lebih redup dari sebelumnya. Wahyu menggenggamnya erat. "Jangan lakukan itu lagi," katanya dengan suara tegas bercampur takut. "Aku tidak ingin kau terluka demi aku." Ayam itu menatapnya lama, lalu menunduk pelan. Di saat itulah Wahyu mengerti. Keajaiban ini bukan tanpa batas. Dan setiap pertolongan selalu memiliki harga. Malam itu, mereka tidur berdekatan. Wahyu memejamkan mata dengan perasaan campur aduk, takut, haru, dan tekad yang semakin kuat. Jika keajaiban telah memilihnya, maka ia akan bertanggung jawab. Bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai penjaga. Dan jauh di balik gelap hutan, langkah-langkah manusia yang dipenuhi keserakahan perlahan mendekat, tanpa mereka sadari. Tidak ada pelarian yang benar-benar abadi. Cepat atau lambat, seseorang harus berhenti berlari dan memutuskan, berdiri, atau menyerah. Pagi itu, hutan terasa terlalu sunyi. Wahyu terbangun dengan perasaan tidak enak yang menekan dadanya. Api kecil semalam telah padam, menyisakan abu dingin. Ayam itu masih berada di dekatnya, tapi tubuhnya tampak lebih lemah. Bulu-bulunya tidak lagi memantulkan cahaya lembut seperti sebelumnya. "Kau belum pulih," bisik Wahyu khawatir. Ayam itu menoleh perlahan, lalu mengeluarkan suara pendek. Bukan jawaban, melainkan pengakuan. Wahyu menghela napas panjang. "Ini salahku," katanya lirih. "Seharusnya aku tidak membiarkan mereka tahu." Ia berdiri, menatap sekitar. Hutan yang semalam terasa melindungi kini terasa seperti ruang sempit. Setiap bayangan tampak mencurigakan. Lalu suara itu datang. Langkah kaki. Banyak. Wahyu menegang. Tangannya meraih golok, meski ia tahu keberanian tidak selalu lahir dari senjata. Dari balik pepohonan, muncul Surya. Di belakangnya, beberapa warga desa mengikuti, bukan sebagai anak buah, melainkan sebagai penonton. Wajah-wajah yang Wahyu kenal. Wajah-wajah yang dulu memandangnya dengan kasihan. Kini, mereka memandangnya dengan rasa ingin tahu yang kejam. "Pagi yang indah," kata Surya santai. "Aku bilang aku akan kembali." Wahyu berdiri di depan ayam itu. "Kau tidak punya hak datang ke sini." Surya tersenyum tipis. "Hutan ini bukan milikmu." Ia melangkah mendekat. "Kau membuat banyak orang gelisah, Wahyu." Ayam itu membuat mereka bertanya-tanya.
Salah satu warga desa berbisik, benar katanya, ayam itu membawa keberuntungan. Tidak adil kalau hanya dia yang punya, sahut yang lain. Kata-kata itu menusuk Wahyu lebih dalam dari ancaman Surya. Dengar, kata Surya, suaranya mengeras. Aku tidak ingin membuat ini sulit. Serahkan ayam itu. Kau akan aman. Mereka juga. Ia menoleh ke warga desa. Bukankah begitu? Beberapa mengangguk ragu. Beberapa menghindari tatapan Wahyu. Wahyu menatap wajah-wajah itu satu persatu. Orang-orang yang setiap hari ia sapa. Orang-orang yang tahu betul betapa miskinnya hidupnya. Kalian ingin ini? Tanya Wahyu. Suaranya bergetar. Kalian ingin mengambil satu-satunya hal yang membuatku bertahan? Tidak ada yang menjawab. Ayam itu melangkah maju, berdiri sejajar dengan Wahyu. Tubuhnya gemetar. Jangan, bisik Wahyu cepat. Aku yang akan bicara. Surya mengangkat alis. Keputusanmu? Wahyu menutup mata sejenak. Di balik kelopak matanya, terlintas semua yang telah ia jalani. Kesepian, kelaparan, harapan kecil yang akhirnya tumbuh berkat makhluk kecil di sampingnya. Ia membuka mata. Baik, katanya pelan. Ayam itu berkokok keras, penuh peringatan. Wahyu menunduk dan menyentuh kepalanya. Tenang, bisiknya dengan senyum pahit. Dengarkan aku. Ia menatap Surya. Aku akan menyerahkannya. Suara gumaman langsung menyebar di antara warga. Tapi, lanjut Wahyu, suaranya kini lebih kuat, bukan padamu. Surya tertawa pendek. Jangan main-main. Wahyu berlutut di hadapan ayam itu. Tangannya gemetar saat ia memeluk tubuh kecil itu. Terima kasih, bisiknya. Karena kau, aku belajar bahwa aku bukan orang yang tidak berarti. Air mata jatuh membasahi bulu ayam itu. Ayam ajaib mengeluarkan suara panjang, nyaring, dan kali ini, cahaya meledak dari tubuhnya. Angin berputar kencang. Warga desa mundur ketakutan. Surya menutupi wajahnya. Cahaya itu tidak menghancurkan. Ia menyelimuti. Wahyu merasakan panas, lalu dingin, lalu ketenangan yang aneh. Dalam cahaya itu, ia melihat kilasan. Ayam itu bukan sekadar makhluk, melainkan penjaga harapan, muncul untuk mereka yang hampir kehilangan diri sendiri. Aku memilih, terdengar suara tanpa suara, langsung di dalam benaknya. Dan kini aku pergi. Tidak, teriak Wahyu. Ambil aku saja. Cahaya semakin terang, lalu redup. Ketika angin berhenti dan dunia kembali sunyi, ayam itu tergeletak di tanah. Tubuhnya kecil. Diam. Tidak bercahaya. Warga desa terpaku. Surya melangkah mendekat, raut wajahnya berubah. Apa ini? Wahyu memeluk ayam itu, dadanya terasa kosong seperti dilubangi. Ia menggeleng pelan. Kau terlambat. Surya menatap ayam itu lama, lalu tertawa pahit. Sial, gumamnya. Tidak ada yang tersisa. Ia menoleh ke warga desa. Pulang. Satu persatu, mereka pergi. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada rasa puas. Hanya keheningan canggung dan rasa bersalah yang menggantung. Wahyu tetap berlutut di sana, memeluk ayam itu lama sekali. Maaf, bisiknya. Aku tidak bisa menyelamatkanmu.
Langit di atas mereka cerah, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun bagi Wahyu, dunia telah berubah selamanya. Karena pada hari itu, ia kehilangan keajaiban dan menemukan keberanian yang sesungguhnya. Keheningan setelah keajaiban terasa lebih keras daripada teriakan manapun. Wahyu masih berlutut di tanah ketika cahaya terakhir benar-benar menghilang. Tangannya memeluk tubuh kecil yang kini terasa jauh lebih ringan, jauh lebih dingin. Tidak ada lagi denyut hangat yang dulu mengalir setiap kali ia menyentuh bulu ayam itu. "Aku masih di sini," bisiknya, seolah berharap ada jawaban. Namun yang menjawab hanyalah angin. Ia tidak langsung menangis. Kesedihan datang bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai lubang besar yang perlahan menelan segala perasaan. Dadanya kosong. Napasnya pendek-pendek. Wahyu duduk lama di tempat itu. Tidak peduli waktu. Tidak peduli lapar. Tidak peduli apapun. Ayam itu terbaring diam di pangkuannya. "Lucu ya?" gumam Wahyu lirih. "Kau datang saat aku hampir menyerah, lalu pergi saat aku mulai berani." Ia tertawa kecil, tawa tanpa suara. Mungkin memang begitu caranya. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Wahyu berdiri. Ia menggali tanah dengan goloknya, perlahan, hati-hati. Setiap ayunan terasa berat, seolah tanah pun ikut berduka. Ia membaringkan ayam itu di dalam lubang kecil yang ia buat. Menyusunnya dengan rapi, seakan ayam itu hanya sedang tidur. "Terima kasih," katanya pelan. "Aku tidak tahu harus membalas dengan apa." Tanah ditimbunnya perlahan. Tidak ada doa panjang. Tidak ada ritual. Hanya keheningan dan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Setelah selesai, Wahyu duduk di samping gundukan kecil itu. Lama. Sangat lama. Malam turun, tapi ia tidak beranjak. Hidup tanpa keajaiban ternyata terasa lebih berat daripada yang ia bayangkan. Bukan karena kesulitan fisik, itu sudah biasa, melainkan karena sunyi yang kembali menguasai. Namun ada satu hal yang berbeda. Ia tidak merasa sekosong dulu. Keesokan paginya, Wahyu kembali ke gubuknya. Langkahnya pelan, bahunya kembali memikul beban yang nyata. Tidak ada ayam yang berjalan di sampingnya. Tidak ada kehangatan kecil yang menguatkan. Desa menyambutnya dengan tatapan canggung. Beberapa orang menunduk saat berpapasan. Tidak ada lagi bisik-bisik penuh iri, hanya sisa rasa bersalah yang menggantung. Wahyu tidak menyapa. Tidak juga menghindar. Ia berjalan seperti biasa. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ia kembali masuk hutan mencari kayu bakar. Tubuhnya cepat lelah. Kayu-kayu terasa lebih berat. Harga jual kembali rendah. Dunia seolah kembali ke bentuk lamanya. Namun di dalam dirinya, sesuatu tidak kembali. Saat seorang pedagang menawar terlalu rendah, Wahyu menatapnya dan berkata pelan, "Itu terlalu murah." Pedagang itu terkejut. "Kalau tidak mau, bawa saja." Wahyu mengangguk. "Baik." Ia pergi. Di jalan, ia tersenyum kecil. Bukan karena senang, melainkan karena ia baru sadar, ia sudah tidak lagi setakut dulu. Malam-malamnya masih sunyi, tapi tidak lagi kosong. Ia sering duduk di depan gubuk, memandang hutan. "Aku mengerti sekarang," katanya pada kegelapan. "Kau tidak datang untuk membuatku kaya." Angin berembus pelan, menyentuh wajahnya. "Kau datang untuk mengingatkanku bahwa aku masih manusia."
Kadang, saat lelahnya memuncak, Wahyu merasa seperti mendengar kokokan pelan di kejauhan. Ia selalu menoleh. Tidak ada apa-apa. Namun dadanya terasa hangat, sejenak. Ia tidak mengejar suara itu. Ia tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Karena keajaiban yang sejati, ia sadari, tidak selalu tinggal. Kadang, ia hanya datang untuk memastikan kita mampu berjalan sendiri. Perubahan yang sejati jarang datang dengan suara keras. Ia tumbuh perlahan, seperti rumput yang menembus tanah keras, tidak terlihat dari jauh, tapi nyata bagi siapapun yang mau memperhatikan. Hari-hari Wahyu berjalan tanpa kejutan. Tidak ada cahaya magis. Tidak ada keberuntungan tiba-tiba. Yang ada hanyalah rutinitas lama yang ia jalani dengan cara yang baru. Ia bangun pagi, masuk hutan, mencari kayu bakar. Bahunya kembali terasa nyeri, tangannya kembali penuh kapalan. Namun kini, langkahnya tidak lagi diseret oleh keputusasaan. Ia berjalan tegak. Di desa, orang-orang mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi karena ayam ajaib, cerita itu perlahan memudar menjadi bisik-bisik lama, melainkan karena sikap Wahyu sendiri. Ia tidak lagi menunduk saat disapa. Ia tidak lagi terburu-buru menjual murah hasil kerjanya. Suatu pagi di pasar, seorang pedagang yang dulu sering menekannya tersenyum kaku. "Wahyu, kayumu masih ada?" "Ada," jawab Wahyu tenang. "Harganya?" Wahyu menyebutkan harga yang pantas. "Tidak tinggi. Tidak rendah. Jujur." Pedagang itu ragu sejenak, lalu mengangguk. "Baik." Wahyu menerima uang itu tanpa gemetar. Dadanya terasa hangat, bukan karena uangnya, melainkan karena ia tahu dirinya layak. Perubahan itu merembet pelan ke hal-hal lain. Anak-anak desa mulai menyapanya saat ia lewat. Kadang mereka berlari kecil mengikutinya. "Paman Wahyu," teriak seorang anak. "Benarkah dulu ada ayam bercahaya?" Wahyu tersenyum tipis. "Pernah." "Kemana sekarang?" Wahyu berhenti sejenak, lalu berjongkok agar sejajar dengan mereka. Ia sudah pulang. Anak-anak itu terdiam, lalu mengangguk, seolah mengerti lebih dari yang mereka tunjukkan. Beberapa warga desa mulai meminta bantuan Wahyu. Bukan karena ia kaya atau berkuasa, melainkan karena ia dikenal jujur dan tidak banyak bicara. "Bisa tolong potongkan kayu ini? Bisa temani ke hutan? Bisa ajari anakku cara memilih kayu kering?" Wahyu mengiyakan sebisanya. Tidak semua. Ia belajar berkata tidak saat perlu. Malam hari, gubuknya masih sederhana, tapi tidak lagi terasa kosong. Kadang ada orang singgah sebentar. Kadang hanya suara tawa anak-anak yang masih terngiang di telinganya. Suatu sore, saat matahari condong rendah, Wahyu duduk di depan gubuknya. Angin berhembus pelan dari arah hutan. Ia menatap ke arah tempat ayam itu dulu dikuburkan. Tidak ada tanda khusus di sana, hanya tanah dan rumput yang tumbuh liar. "Aku hidup," katanya pelan. "Dan aku baik-baik saja." Tidak ada jawaban. Namun entah mengapa, ia merasa tidak sedang berbicara sendirian. Desa perlahan menerima kembali Wahyu, bukan sebagai orang miskin yang patut dikasihani, bukan pula sebagai pemilik keajaiban, melainkan sebagai manusia yang berdiri dengan kakinya sendiri. Dan disitulah Wahyu menyadari sesuatu yang penting. Keajaiban memang telah pergi. Namun keberanian yang ditinggalkannya terus tumbuh, berakar, dan mengubah segalanya.
Waktu mengajarkan banyak hal dengan cara yang paling sederhana. Ia terus berjalan, apakah seseorang siap atau tidak. Pagi itu, Wahyu duduk di depan gubuknya seperti biasa. Udara terasa sejuk, tidak terlalu dingin, tidak pula hangat berlebihan. Ia menyesap air dari cangkir tanah liat yang sudah retak di pinggirnya, cangkir yang sama yang ia gunakan bertahun-tahun lalu, saat hidupnya masih dipenuhi rasa putus asa. Kini, cangkir itu masih sama. Namun tangan yang memegangnya telah berubah. Wahyu menatap hutan di kejauhan. Tidak ada lagi rasa takut saat melihat bayangan pepohonan. Tidak ada dorongan untuk berharap pada sesuatu yang ajaib muncul dari semak-semak. Yang ada hanyalah rasa hormat pada alam, pada hidup, dan pada perjalanan yang telah ia lalui. Ia berdiri dan merapikan kayu bakar yang telah ia kumpulkan pagi itu. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup. Selalu cukup. Dan anehnya, kata cukup kini terasa seperti kemewahan. Dulu, ia selalu merasa kurang. Kurang uang. Kurang kesempatan. Kurang keberuntungan. Sekarang, ia tahu bahwa rasa kurang itu bukan berasal dari hidup, melainkan dari cara ia memandang dirinya sendiri. Saat berjalan menuju hutan, langkahnya mantap. Ia berhenti sejenak di sebuah tempat yang hampir tak terlihat berbeda dari sekitarnya. Di sanalah, dahulu, ia menguburkan seekor ayam yang bukan sekadar ayam. Wahyu menunduk. "Terima kasih," katanya pelan, tanpa air mata, tanpa sesak. Hanya kejujuran. Ia tidak lagi merindukan keajaiban itu dengan rasa sakit. Ia merindukannya dengan rasa syukur. Di dalam hatinya, Wahyu mengulang pelajaran yang baru benar-benar ia pahami. Keajaiban tidak datang untuk menggantikan hidup seseorang. Ia datang untuk mengingatkan bahwa hidup layak diperjuangkan. Hari berlalu dengan tenang. Wahyu bekerja, berbincang seperlunya, tertawa sesekali. Saat malam tiba, ia kembali ke gubuknya, menyalakan api kecil, dan duduk memandang nyala yang menari pelan. Tidak ada yang istimewa. Dan justru disitulah letak keistimewaannya. Ia teringat dirinya yang dulu, lelaki yang memandang usia 30 sebagai akhir dari segalanya. Kini, usia itu terasa seperti awal yang terlambat, tapi tetap awal. Wahyu memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak kaya," katanya pelan. "Tapi aku tidak lagi miskin." Bukan karena uang di tangannya, bukan karena rumahnya berubah megah, melainkan karena ia tidak lagi merasa kecil di hadapan hidup. Ia telah memiliki keberanian. Ia telah memiliki harga diri. Ia telah memiliki hubungan dengan orang lain, dengan alam, dan dengan dirinya sendiri. Dan itulah kekayaan sejati. Di luar, malam menyelimuti desa dengan lembut. Tidak ada cahaya ajaib, tidak ada kokokan yang menggema. Namun di dalam dada Wahyu, kehangatan itu tetap ada, tenang, stabil, dan cukup. Cerita tentang ayam ajaib mungkin suatu hari akan dilupakan orang. Namun perubahan yang ditinggalkannya akan terus hidup. Karena keajaiban terbesar bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan keberanian untuk percaya pada diri sendiri. Bahwa bahkan dari hidup yang paling sederhana, seseorang tetap bisa menemukan makna.